Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Givari Info, channelnya IPMSA, Ilmu Teknologi Network Sistem Administrator dan Desain Grafis. Pada kali ini kita akan membuat tutorial mengenai langkah-langkah atau step by step cara instalasi sistem operasi berbasis Linux dengan menggunakan firmware. Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk berlangganan. Oke teman-teman dan anak-anakku semuanya, langkah yang pertama, siapkan terlebih dahulu aplikasi firmware workstation. Dalam hal ini firmware workstation, saya menggunakan firmware workstation 15. Nah, ini tampilan pertama dari firmware workstation. Langkah selanjutnya adalah create a new virtual machine. Ini buat ya virtual machine yang baru. Lalu kita pilih typical karena yang direkomendasi oleh aplikasi. Di sini install from ada 3 media. Yang pertama bisa menggunakan media disk, DVD-RW. Yang kedua bisa menggunakan ISO ya, image itu operasi, dan yang selanjutnya bisa menggunakan media yang lainnya. Dalam praktek kali ini kita menggunakan media ISO. Kita coba menggunakan media ISO ya. Nah, silakan untuk anak-anakku yang belum memiliki ISO Debian-nya harus mendownload terlebih dahulu, tersedia di web resmi dari Debian. Oke, kita gunakan Debian versi 96. Di sini ada 3 DVD, DVD 1, DVD 2, DVD 3. Nah, kita gunakan DVD 1 sebagai sistem operasi untuk installer ya. Di mana DVD 2 dan DVD 3 itu berupa aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk dijadikan server selanjutnya. Oke, kita gunakan DVD 1. Open Debian 9.x detect ya. Artinya ini sudah terbaca oleh firmware. Selanjutnya next. Nah, kita kasih nama virtual mesinnya bebas. Nah, dalam hal ini karena kita praktek mata pelajaran ADM server, kita kasih nama ADM server. Untuk lokasi penyimpanannya biarkan di C, virtual machine, ADM server. Ini dipindah pun tidak jadi masalah ya. Lanjut next, dan maksimum disknya minimal kita gunakan 10 GB ya. Di sini ada dua pilihan, ada store, ada split. Kita gunakan yang split virtual ya. Lalu next. Nah, di sini ada pemilihan hardware. Karena sistem operasi Linux ini akan dijadikan router dan juga server selanjutnya, maka perangkat hardware network adapter atau LAN card atau NIC network interface card ini dibutuhkan wajib lebih dari 1. Nah, kita gunakan 2. Di sini baru terdapat 1, kita tambah ya, add, lalu klik network adapter dan finish. Nah, di sini untuk perubahannya bisa nanti nyusul setelah instalasi selesai digunakan. Biasanya network adapter yang pertama ini digunakan untuk ke internet, dan network adapter yang kedua ini kita asumsikan untuk ke lokal. Jadi kita rubah aja dari sekarang. Kita ganti bridge yang pertama agar bisa menyeberang langsung ke internet, dan yang kedua adalah custom. Kita gunakan yang khas only. Di sini ada pinnet 1. Oke. Nah, setelah berubah ya, yang pertama adalah bridge otomatis, yang kedua pinnet 1.
Selanjutnya klik close, lalu finish. Nah, kita tunggu sampai proses instalasi dari sistem operasi Linux ini berjalan. Tinggal kita ikuti langkahnya step by step, dan jangan lupa untuk anak-anakku dibaca ya. Di sini terdapat grafik install, lalu install, advanced option, add, install with quick synthesis. Kita gunakan yang kedua ya, install. Nah, yang ini karena kita akan install ini berupa teks, berbasis teks hitam dan putih. Ini kita diberikan pemilihan select a language, bahasa, kita gunakan bahasa Inggris ya, English. Lalu select your lokasinya biarkan United States sesuai dengan bahasanya tadi. Di sini ada konfigurasi keyboard, kita pilih American English. Nah, selanjutnya ini adalah proses dari langkah awal instalasi sistem operasi Linux. Oke anak-anakku, dalam proses instalasi Linux ini tidak memerlukan waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 20-25 menit sudah selesai. Bahkan bisa jadi kurang, tergantung dari fitur yang akan digunakan nanti. Nah, fitur yang akan kita pilih di sini, kita pilih fitur standar terlebih dahulu. Nah, ini NS33, NS34 ya. Ini adalah sebagai pembacaan dari network interface card atau LAN card yang kita tambahkan tadi. Di mana LAN card pada komputer ini, pada firmware ini diberikan 2 LAN card. Dan dalam Linux Debian versi 9 ke atas, di sini terbacanya ENS33 dan ENS34 ya. Primary network interface, kita gunakan primary-nya yang atas. Sambil menunggu ya, kita perhatikan step by step-nya, dibaca dan diperhatikan agar bisa lebih memahami. Oke, di sini configure the network auto configuration valid ya. Jadi tidak valid, biarkan tidak jadi masalah karena kita tidak terhubung dengan internet atau tidak terkoneksi. Lanjutkan continue. Nah, di sini ada pemilihan. Kita pilih do not configure. Jadi tanpa konfigurasi dengan internet. Oh, ya hostname-nya, hostname kita tuliskan TKJ, ya. Lalu passwordnya yang mudah diingat. Re-enter password, silahkan diketik ulang. Continue, full name for the new user. Di sini disuruh untuk membuat user yang baru ya. Yang tadi hostname, kalau yang sekarang user untuk digunakan login ya. Sebagai login user. Kita samakan hostname yang tadi TKJ, user di sini pun TKJ. Biar tidak terlalu banyak nama, agar mudah diingat. Nah, biarkan akunnya TKJ. Passwordnya lagi samakan juga dengan password yang tadi. Ini re-enter password, diulang, continue. Select your time zone, kita gunakan yang sentral.
Oke, ini bagian terpenting dari proses instalasi, yaitu partisi disk. Ini ada manual, ada guide ya. Kita pilih yang guide untuk memudahkan proses partisi. Lalu biarkan SCSI enter all file in one partition. Ini ada rekomendasi untuk user, jadi gunakan yang all file. Nah, dia sudah terbentuk, ya ada default, ada swap ya. Lalu finish. Wait the change to this, yes ya. Kita akan membuat perubahan pada disk. Oke, ini proses installing the base system ya, sudah 83%. Tidak lama ya, dalam konfigurasi instalasi ini sangat singkat ya, tinggal menunggu beberapa menit. Scan on the dot CD or DVD, no ya, tidak usah. Lalu use a network mirror. Ini network mirror ini untuk link dengan koneksi internet ya, mirror untuk koneksi. Kita pilih no juga. Nah, sekarang tinggal pemilihan software, select and install software ya. Participate is effective use survey. Oke, yes. Pilih yes ya, wajib. Nah, ingat anak-anakku, di sini ada beberapa pilihan. Karena kita akan membuat Linux server ya, atau Linux router. Jadi alangkah baiknya kita gunakan yang berbasis teks saja. Untuk yang ini Debian Desktop Environment kita hilangkan. Lalu print server juga hilangkan saja. Nanti nyusul misalnya pilih yang standar. Lalu continue.
Nah, sebentar lagi ya. Install the Grab bootloader on a hard disk. Yes, pilih yes. Install the Grab bootloader hard disk. Enter the place manual. Pilih yang bawah dan SDA. Oke, finish instalasi. Continue. Tinggal menunggu proses reboot ya. Ini adalah proses reboot dan booting dari sistem operasi Debian Linux berbasis Linux ya, distro Debian. Nah, tadi kita mengisi hostname-nya adalah TKJ ya. Untuk loginnya di sini ada dua. Ya, untuk login Linux ada dua. Yang pertama kita login root yang memiliki hak akses penuh. Dan yang kedua adalah login user, di mana akun dari user yang tadi dibuat adalah TKJ. Namun sifatnya tidak hak aksesnya terbatas ya. Ya kita gunakan login dari hak akses tertinggi yaitu root. Root, nah, passwordnya isikan. Sini setelah diketikkan password, dia tidak muncul apapun karena menggunakan sistem enkripsi. Oke. Oke anak-anakku, ya ini adalah halaman dari root, halaman awal dari root. Terlihat ada tanda pagar root at tkj. Tanda pagar di sini menunjukkan kita berhasil masuk ke halaman root atau super user ya. Halaman root atau super user. Oke. Oke, sampai sini dulu proses instalasi sistem operasi berbasis Linux distro Debian versi 9 sekian ya selesai. Selanjutnya kita akan membuat video bagaimana caranya untuk memberikan IP address pada Linux yang telah diinstal ini ya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.